Saya sebenarnya mau meneruskan firman Tuhan tadi pagi itu berbicara tentang masa kesukaran yang besar, bahwa uang nanti ada saatnya tidak berlaku lagi. Ya, itu sudah tertulis di dalam Wahyu pasal 13 dan tanda-tanda itu semakin nyata. Firman Tuhan jelas saat-saat ini semakin digenapi. Kalau kita melihat bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa, bukan hanya di Asia, ya sekarang kalau saudara mengikuti berita internasional, ya mau terjadi perang ya di Laut Cina Selatan, nggak mau kalah di Mesir melawan Ethiopia, benua Afrika. Di mana-mana terjadi goncangan karena mereka ingin menunjukkan kekuatan. Dan kita juga melihat banyak sekali di Jakarta, kita lihat dari yang nasional, yang di negara kita ada hamba Tuhan. Saya nggak tahu hamba Tuhan ini bernubuat atau lu buat-buat, saya nggak tahu, tapi ya selama membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, kita aminkan. Katanya nanti akhir tahun ini Indonesia akan digoncang karena resesi ekonomi, ya. Tapi memang terbukti, kalau di sini mungkin belum begitu terasa ya. Kalau di Jakarta itu sudah sangat terasa. Yang namanya pabrik-pabrik itu pada kolab, tutup. Karena memang yang namanya pabrik itu kan butuh tenaga manusia. Dan di situ pasti bersifat komunal, berkumpul karyawan-karyawannya. Kalau nggak ada karyawan, kalau di Indonesia udah maju pakainya robot. Kalau di Indonesia kan semua masih pakai tenaga manusia. Jadi karena mengantisipasi terjadinya klaster corona di sebuah perusahaan yang memakai tenaga manusia, makanya dibatasi. Dan karena memang kemarin 3,5 bulan itu bukan waktu yang pendek, akhirnya bos-bos cukong-cukong di Jakarta pada menyerah. Saya nggak akan sebutkan pabriknya apa-apa saja, nanti saya disomasi. Ya saudara, tapi saya mau kasih tahu saudara, pelan tapi pasti firman Tuhan digenapi. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saat masa itu datang, saudara akan terhilang imannya. Saudara, saya nggak tahu ya, hari ini sebenarnya saya mau teruskan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, keadaan manusia pada akhir zaman, nubuatan yang disampaikan kepada Timotius, anak rohani dari Paulus. Tetapi kok saya tergerak, terdorong untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara yang terambil di dalam Ayub pasal 42. Jadi ini agak mengobati saudara, mungkin karena saudara ya Tuhan punya porsi masing-masing ya. Agak melenceng ini dari tema tadi pagi. Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua, boleh bangkit berdiri. Ibu Gembala kalau sudah ketemu boleh dibacakan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Sekali lagi kita baca bersama-sama Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk. Saudara, pada sore hari ini firman Tuhan saya akan beri tema firman Tuhan tidak pernah gagal atau tidak pernah batal, tidak akan gugur, tetapi firman Tuhan pasti terjadi. Nah saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal setelah melewati proses jatuh bangun yang dialami Ayub dalam kisah ini. Itu saudara kalau melihat mulai pasal pertama, Ayub punya anak berapa saudara? 10. Wah Pak Timotius luar biasa ya. 7 laki-laki, 3 perempuan. Dombanya ada berapa? Banyak berapa? Ayo coba kita maju ke pasal pertama. Itu adalah status dari Ayub.
Nah, saya akan ajak saudara, mungkin ini kabar yang baik, karena biasanya saya firman Tuhannya membuat saudara mungkin takut. Tapi kalau sekarang saya ajak saudara, saat saudara memiliki firman Tuhan yang menuntun saudara, yang memotivasi dalam pengiringan akan Tuhan, maka hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang pertama, firman Tuhan katakan, Ayub pasalnya yang pertama. Di sini kita melihat bagaimana Ayub memiliki hidup. Saya bacakan buat saudara ayat yang kedua mulai ya. Ayo ayat pertama juga nggak apa-apa ya. Kesalehan Ayub dicobai. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Benar 10 tadi. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Banyak sekali. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang apa saudara? Orang kaya ternyata saudara. Orang kaya saudara. Kalau zaman sekarang mungkin miliarder, konglomerat. Ayub adalah orang yang kaya pada masa itu. Tetapi Tuhan izinkan, karena pada waktu itu iblis datang kepada Tuhan dan meminta izin untuk mencobai Ayub, dan Tuhan mengizinkan. Proses terjadi, anaknya mati satu persatu, akhirnya mati semua. Kalau saudara dibaca di rumah kisah Ayub ini, mungkin saudara tahu, bahkan semua harta kekayaannya, kambing dombanya dirampok, ya, rumahnya terbakar, bahkan istrinya satu-satunya, ya, penolong, harapannya, mungkin yang diandalkan pada waktu itu untuk memberikan kekuatan, semangat agar tetap iman percayanya kepada Tuhan bisa bertahan. Istrinya pun menyalahkan Ayub. Kalau saudara yang alami seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Saudara pasti tidak akan bisa bertahan. Saudara pasti akan mengutuk Tuhan. Saudara pasti akan keluar sumpah serapah dan berkata Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena Alkitab mencatat Ayub hidupnya itu adalah orang yang saleh pada waktu itu. Bahkan kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat yang keempat, setiap anak-anaknya habis melakukan pesta pora, Ayub mempersembahkan korban penebusan dosa. Dia takut anak-anaknya berbuat dosa, begitu salehnya. Tetapi sesuatu yang tidak baik menimpa kehidupannya. Saudara, firman pujian tadi yang terakhir Ibu Gembala angkat, mengikut Yesus keputusanku. Lagu itu lahir dari seorang martir, mati syahid karena mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan, dan akhirnya dia mati tetapi tetap di dalam Tuhan. Saudara, kembali ke dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua tadi, firman Tuhan katakan apa saudara? Firman Tuhan katakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah Ayub mengalami atau melewati proses yang demikian panjang, dan sampai pada satu titik bahwa Ayub berkata seperti ini, aku datang dengan telanjang. Saudara tahu firman itu? Dan aku kembali kepada Tuhan tidak membawa apa-apa. Saudara, sehingga Ayub dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik bahwa firman Tuhan yang sudah disampaikan itu pasti terjadi.
Kalau saudara saat ini membaca di Perjanjian Baru mulai dari Matius sampai Wahyu, itu semua sudah dinubuatkan, itu semua sudah Tuhan firmankan di Perjanjian Lama. Saudara, kalau kita buka, kalau kita pelajari bagaimana bangsa Israel 400 tahun menjadi budak di Mesir. Saudara mungkin berpikir, apakah itu memang kesalahan dari bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang bukan tidak mengenal Allah, tegar tengkuk, susah diatur. Kalau saudara baca perjalanan dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan pada waktu itu di doa siang kami sampai pada Abraham, Ishak, Yakub memiliki 12 anak yang akhirnya menjadi bangsa Israel, 12 suku. Mereka itu sudah masuk ke tanah Kanaan, ya. Tetapi pada waktu itu Tuhan izinkan kelaparan yang begitu hebat, dan akhirnya mau tidak mau Yakub menyuruh anak-anaknya 12 suku itu untuk pergi ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Dan singkat cerita, bangsa Israel atau 12 suku itu akhirnya menetap di tanah Goshen di Mesir. Saudara, kalau kita renungkan, saya kadang agak lucu, agak aneh. Kenapa aneh? Karena firman Tuhan Tuhan katakan pada waktu dia berfirman kepada Abram sebelum namanya menjadi Abraham, bahwa dipanggil dari Ur Kasdim akan dibawa ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Keturunannya itu akan dibawa ke tanah perjanjian. Sedangkan pada saat kita membaca di Kejadian, keturunan dari Abraham mulai dari Ishak, Yakub, dan beranak 12 suku bangsa Israel itu, mereka udah di tanah Kanaan. Kenapa pada waktu itu Tuhan izinkan kelaparan yang begitu dahsyat, akhirnya Yakub atau Israel dan anaknya yang ke-12 suku itu hijrah ke Mesir. Saudara, kalau saudara nanti membaca di Kejadian, mungkin saudara mikir, kok kayaknya lucu ya. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Allah kita adalah sutradara yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada sutradara yang lebih hebat dari Tuhan kita. Saudara, 400 tahun di Mesir, ternyata bangsa Israel itu sudah difirmankan Tuhan. Kapan itu terjadi? Makanya saya sampaikan, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Apa yang sudah disampaikan, tinggal tunggu waktunya, pasti terjadi. Saudara ingin tahu ayatnya di mana? Saudara mungkin berpikir, bahkan mungkin nggak tahu. Masa sih memang bangsa Israel memang diperbudak 400 tahun karena mereka tegar tengkuk, karena mereka memang harus begitu, karena memang rencana Allah, memang harus mereka jadi saksi bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau saudara membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara renungkan, nggak kayak baca komik, saudara akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dan itu ada kaitannya dengan tema pada malam hari ini, bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Coba kita buka di dalam Kejadian. Nah, saudara baca di situ. Rahasianya di sini, pasal 15. Kejadian pasal 15. Saudara mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran saudara bahwa yang dialami bangsa Israel, makanya saya kadang mikir kasihan gitu loh. Kasihan, tapi ya itulah kedaulatan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-15, di situ dengan perikop perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya pada saat Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Nah, saudara nanti bisa baca di rumah, tetapi saya akan ajak saudara baca di ayat yang ke-13 atau 12, mulai ayat 11. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-11 mulai saya bacakan buat saudara. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram, namanya masih Abram saudara, perhatikan baik-baik, bukan Abraham, mengusirnya. 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah murka meliputinya gelap gulita yang mengerikan.
13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa tahun saudara? 400 tahun. Lanjut 15. Tetapi engkau 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa apa saudara? Harta benda yang banyak. Sama nggak dengan kejadian waktu Mesir, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dituntun oleh Musa untuk lepas dari perbudakan bangsa Mesir? Sama nggak saudara? Sama. Alkitab mencatat pada waktu tulah yang ke-10, anak lelaki Mesir semua sulung meninggal dunia. Bahkan Fir'aun begitu ketakutan, dia berkata seperti ini, bahwa semua umatmu keluar dari bangsaku, jangan-jangan nanti semua anak sulung orang-orang Mesir semua mati gara-gara engkau. Dan mereka keluar dari Mesir membawa jarahan yang begitu banyak. Mereka datang ke tetangganya, aku minta ininya, karena orang Mesir begitu ketakutan, mereka kasih. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya mau ajak saudara sedikit berhitung. Waktu Abraham menerima firman itu belum ada bangsa Israel. Jadi Abraham pada waktu itu belum namanya Abraham. Dia belum punya anak namanya Ishak. Ishak itu saudara, dia memiliki anak namanya Yakub atau Israel. Dan Israel atau Yakub memiliki anak 12 suku yang akhirnya menjadi bangsa Israel, keturunan dari Yakub. Itu berapa tahun selisihnya? Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan, waktu kemarin firman Tuhan katakan, kalau kita menyembah patung agak lari jauh, tapi nggak apa-apa, maka Tuhan akan membalaskan, ya, akan menghukum sampai generasi keberapa? 3 dan 4. Abraham itu generasi pertama. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 suku. Berarti berapa? 4 generasi. Saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Makanya saya katakan kepada saudara pada pagi hari ini, kalau kita sebagai orang Kristen, katanya orang percaya, saudara harus memiliki satu ayat andalan, satu ayat yang memotivasi kita, yang membuat kita tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Saudara harus punya. Saya pada waktu dulu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak gampang. Mengikut Yesus keputusanku, diusir sama keluarga saya. Dan saya dibilang seperti ini, daripada kamu jadi orang Kristen, lebih baik aku nggak punya anak, nggak punya keluarga kayak kamu. Lebih baik kamu mati dalam hidupmu yang nggak benar. Kalau kamu tetap percaya dengan iman kamu, jangan anggap kami keluarga kamu. Tunjukkan bahwa Tuhanmu bisa memelihara dan menghidupimu. Saya ditantang saudara. Saya pergi dari rumah. Saudara tahu berapa puluh tahun waktu itu ya Mah ya, saya belum menikah, saya nggak pulang ke rumah. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan pada waktu itu Tuhan jelas berkata kepada saya, pada saat saya baca firman Tuhan. Pada waktu itu saya dimenangkan di Purwokerto, gereja mini stadion Pak Ruby Dirgantara. Gerejanya saya nggak perlu sebutkan, di stadion mini. Saudara, saya mendapatkan firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Itu sampai sekarang saya pegang, karena saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gugur. Firman Tuhan
tidak akan pernah tidak terjadi. Saudara, sampai detik ini ayat andalan saya ini bukan ayat emas, tapi firman Tuhan yang menemani saya dalam perjalanan saya mengiring Tuhan. Itu terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Ulangannya ayat 18. Nah, saudara, firman Tuhan yang menjadi motivasi di dalam saya mengiring Tuhan berkata seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itu, saudara. Dari pertama saya percaya Yesus sampai sekarang, saya tidak katakan bahwa firman Tuhan yang ada di Alkitab ini nggak berkuasa. Semuanya berkuasa, semuanya dahsyat dan ajaib. Tapi saya memiliki satu firman Tuhan andalan, bahwa Ulangan 28 ayat 13 itu akan digenapi dalam hidup saya, karena saya yakin firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, kalau saya bersaksi itu nggak cukup jam-jam, cukup lama. Dari nol saya pernah di Jakarta benar-benar nggak makan 3 hari 3 malam, bukan karena saya puasa, tapi memang Tuhan izinkan saya nggak bisa beli apa-apa. Saya pernah di Jakarta pada waktu itu saya masih ngontrak di Petakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya beli gorengan waktu itu 1.000 dapat 3, dapat cireng, bakwan, dapat apa lagi, tempe, ya ibu-ibu ya. Saya makan 1 hari. Pernah makan Indomie 1 hari 1 tak buat 3 kali. Saya nangis sama Tuhan. Ikut Yesus kok nggak gampang. Ikut Yesus, padahal saya waktu di Purwokerto, hamba Tuhan yang melayani saya ngomongnya enak sekali. Percaya, ikut Yesus pasti diberkati. Kata-kata itu yang keluar. Jadi saya mantap, saya percaya Yesus. Begitu saya mengambil keputusan komitmen percaya Yesus, saya ditolak sama keluarga saya. Tapi pada waktu saya baca firman ini kayak timbul, kayak nongol, kayak ngomong secara pribadi sama saya. Jika engkau menuruti perintahku dan hidup takut akan Tuhan, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya pegang firman itu dan saya katakan amin. Saudara tahu, pelan tapi pasti firmannya digenapi. Tahu-tahu saya ditelepon, ketemu dengan orang, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya kerja, saya udah saksikan di pagi hari. Perusahaan dari Singapura, dia telepon saya suruh datang. Interviewnya itu cuma sekedar formalitas, saya cuma bawa ijazah, nggak komplit CV aja nggak ada. Dia langsung bilang seperti ini, selamat bergabung Pak Daniel, mulai Senin Bapak kerja sama saya. Kalau bukan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Bekerja di situ, saya nggak pernah mengerti produk knowledge, saya nggak ngerti sama sekali. Tetapi 3 bulan berjalan, ownernya ngomong ke saya, Pak, kita ada masa percobaan, 3 bulan tidak capai target, saya minta maaf. Jadi Bapak harus resign. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Tapi saya bekerja, setiap pagi saya bikin doa, sampai akhirnya ownernya, GM-nya dekat sekali sama saya. Akhirnya dia bilang, Pak Daniel, bikinlah mesbah doa di kantor kami. Kita bikin doa setiap hari Jumat. Ada persekutuan doa di kantor kami, di Pluit Kencana. Saudara tahu, dari situ Tuhan bekerja luar biasa, karena saya percaya firman-Nya tidak pernah gagal. 1 bulan saya over target, padahal saya nggak ngerti produknya. Saya telepon aja masih hahu karena nggak ngerti. Jadi saya kalau telepon tanya sama sebelah. Jadi kami di ruangan itu ada mungkin 15 orang, di sekat-sekat. Jadi saya ngomongnya gimana? Ngomongnya gini, udah ikutin itu aja press listnya, ikuti company profilnya, saya ngomong. Tetapi kalau Tuhan yang ada di depan kita, siapa lawan kita? Saudara, 3 bulan saya over target. Dan di situ nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sampai akhirnya, wah panjang ceritanya, saya nggak bisa cerita.
Sampai Tuhan bawa saya bisa bekerja sendiri, saya bisa membuka usaha sendiri. Bukan semua karena saya, tapi semua karena Tuhan. Nah, malam hari ini saya mau ajak saudara, apa firman Tuhan yang menemanimu di dalam pengiringan akan Tuhan? Saya akan coba di sini tanya di antara sekian banyak jemaat Tuhan. Haleluya. Siapa? Koh Sandi. Apa firman Tuhan yang menemanimu di dalam pengiringan akan Tuhan? Haleluya. Bowo? Siapa di sini? Ayo. Saudara harus punya identitas. Orang Kristen, orang percaya, kita memiliki tiang penuntun setiap langkah kita hanya dari sini, firman Tuhan. Kita akan kuat, kita akan fokus, kita akan sampai kepada tujuan kalau kita pedomannya, pelita kita, penuntun kita adalah firman Tuhan. Kapal kalau nggak ada nahkodanya, ditaruh di tengah laut, tetap mengapung nggak? Tetap berjalan nggak? Berjalan, tapi nggak ada tujuan. Tetapi kalau ada nahkodanya, saya mau naik kapal dari lintas Sumatera, misalnya saya dari Merak mau ke Lampung, saya tahu saya naik kapal pasti nyampe Lampung karena nahkodanya ada rutenya. Kita juga sama, saat kita mengiring Tuhan, kita harus punya ayat pegangan, ayat andalan lah, bukan ayat emas. Makanya saya bilang kepada saudara, harus punya satu ayat yang memotivasi kita, yang memacu kita, yang membuat kita tetap on fire di dalam mengiring Tuhan. Kalau enggak, kita akan menjadi orang Kristen yang rapuh. Kenapa rapuh? Ya karena kita nggak ada tujuan. Wes pokoknya ibadah. Nanti kalau saudara dengar Aurel nyanyi, saudara akan ketawa sendiri. Lagunya seperti ini. Ibadah, ibadah. Aurel suka nyanyi begitu. Nggak ada tujuan. Rel mau kemana Rel? Ibadah, ibadah. Mau ngapain? Ibadah, ibadah. Orang Kristen harus memiliki firman Tuhan yang memotivasi kita di dalam mengiring akan Tuhan. Minimal satu. Saya kasih contoh. Buka coba saudara di dalam Yeremia. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia ini saya berikan kepada James ya. James tadi malam waktu ulang tahun saya kasih kepada Yeremia ini. Yeremia pasalnya yang ke 29. Kok hilang ya? Sorry, Yeremia pasal 17 ayat 7 ya, ini ayat andalan kita juga ya. Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayat 7 itu bertolak belakang. Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. perhatikan baik-baik, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tetapi ini firman Tuhan yang firman Tuhan katakan. Tadi ayat yang ke-17, ayat ke-7 apa katakan? Mundur satu ayat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Firman Tuhan tidak akan gagal. Firman Tuhan tidak akan gugur. Pasti terjadi. Kalau engkau hidupnya mengandalkan Tuhan, engkau menaruh harapnya kepada Tuhan, maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara pernah lihat pohon tumbuh di tepi sungai? Asal sungainya nggak kering kerontang ya saudara ya, sungainya berair, airnya banyak, itu pasti pohonnya lebat. Saya nanam pohon itu yang kayak pisang di depan itu saudara ya. Saudara perhatikan, hasilnya berbeda. Saya tanam itu bareng, yang dekat keran sama yang berderet di ujung sini itu, saudara tahu kan? Itu yang berderet di ujung sini tumbuh saudara, tetapi dia tumbuhnya nggak seger, nggak tinggi saudara. Saudara lihat kan? Yang di sini kan rata kan? Karena di situ sumber airnya itu terbatas. Tapi kalau yang di dekat keran itu, Om Filipus suka main air itu. Jadi suka buka air, main air ya, airnya kemana-mana. Nah itu menjadi makanan buat si pohon yang kayak pisang. Kalau mereka itu pohon kesayangan tuh kalau orang Manado, karena buat bikin nasi jaya, nasi jahat yang beli besar. Itu tinggi-tinggi rimbun. Kenapa? Karena suplai air itu melimpah. Begitu juga firman Tuhan. Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, ini buat semua, mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau hamba Tuhan, mau jemaat Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harapnya pada Tuhan, maka firman-Nya tidak akan pernah gagal. Engkau akan tetap berbuah dalam segala musim. Musimnya sekarang seperti apa? Musimnya sekarang sedang tidak menentu. Musimnya sedang menuju kepada masa kesukaran yang besar. Saya tadi pagi sebenarnya mau nyambung firman Tuhan untuk apa? Untuk saudara. Akhir zaman kondisi manusia seperti apa? Tapi saya nggak tahu. Tuhan bawa saya untuk menyampaikan firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, mari kita introspeksi, kita bercermin. Kita tanya pada dirimu sendiri, kenapa saya ikut Tuhan dari dulu sampai sekarang kok begini-begini saja, kok sama saja, nggak ada perubahan? Pasti ada sesuatu yang nggak beres dalam hidup kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka firman Tuhan janjinya tidak pernah gagal. Firman Tuhan katakan apa? Bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah sekarang buat yang lansia, karena di sini banyak orang-orang yang sudah lansia, Om, bapak-bapak, ya kita buka di dalam Mazmur pasal 92 ayatnya yang ke 13 sampai 16. Mazmur pasal 92. Haleluya. Mari secara cepat karena saya sebentar lagi selesai. Mazmur pasal 92 ayatnya yang ke 13 sampai dengan 16. Ini perhatikan buat jangan pernah merasa gini, aku wis tua, aku wis tidak produktif, aku nggak bisa apa-apa. Firman Tuhan berlaku untuk kita semua. Mau anak kecil, mau muda, mau setengah muda, mau tua sekali. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka firman-Nya tidak akan pernah gagal. Ada janji yang Tuhan sediakan buat kita. Saya bacakan buat saudara Mazmur 92 ayatnya yang ke 13 mulai ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam, perhatikan baik-baik, mereka yang ditanam di bait Tuhan, yang sukanya datang ke rumah Tuhan, yang sukanya beribadah, yang sukanya cari Tuhan, itu tidak dibatasi usia, mau muda, anak-anak, orang tua, sama di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 15. Nah ini bagus sekali. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pak Timotius berbuah lebat. Om Bim berbuah lebat.
Pak Turah berbuah lebat, Pak Winoto berbuah lebat, Ko Sandi belum karena belum tua. Kan ini buat orang tua, ya kan? Kalau yang tadi untuk semua, kalau ini untuk orang tua. Ibu yang di belakang, Tante Ibu siapa? Ibu Swan, berarti sama dengan yang Ibu Swan satunya ya. Ibu Swan, Tante Gin, Ibu CH, Ibu Ayu. Ibu Ayu kan udah tua ya, Pak ya? Belum. Oh, masih muda. Maaf ya, Pak ya. Ibu Lili. Saya minta maaf memang kalau menghafalkan nama agak kurang. Pegang firman ini. Ibu Hong, oh ya, Ibu Hong nggak kelihatan sih Ibu Hong. Malah ngumpet di sana. Dari sini saya baru lihat, nah itu Ibu Hong ya. Karena ya Ibu Wena lebih tinggi, jadi saya nggak lihat. Nih saudara, buat yang lansia, baca baik-baik di Mazmur pasal 92 ayat yang ke-16. Firman Tuhan jelas katakan, ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Itu yang saya katakan, kita harus memiliki firman Tuhan yang menjadi andalan kita, yang memotivasi kita di dalam pengiringan akan Tuhan. Saudara ngerti maksud saya? Pak Timotius, saya langsung tes. Apa firman Tuhan andalan Bapak di dalam pengiringan akan Tuhan? Kalau di dalam pengiringan Tuhan bagi saya ya, mengiring Tuhan itu tidak mudah. Firman Tuhannya di mana? Ya, belum pernah baca. Haleluya. Sore hari ini kita semua belajar bersama. Karena firman Tuhan itu akan mengingatkan kita. Firman Tuhan akan menuntun kita menuju kepada yang firman Tuhan merema dalam hidup kita. Saya satu, semua firman saya belajar, saya imani, tetapi benar-benar yang membekas, yang termeterai, yang kayak sama Tuhan itu dipatok tak. Itu Ulangan pasal 28:13, pertama kali saya bertobat sampai sekarang itu menemani perjalanan saya di dalam mengiring Tuhan. Saudara harus punya itu. Apalagi di masa kondisi saat ini yang sedang kacau balau. Nah saudara mungkin mikir gini, berarti Pak Gem mikir dunia dong, menjadi kepala dan bukan ekor, tidak turun dan naik. Bukan. Saya memiliki iman nanti setelah saya dipanggil kepada Tuhan, kembali kepada Sang Pencipta, saya meninggalkan dunia, saya menjadi kepala di rumah Tuhan. Di sana, di surga nanti pakai baju putih, terus atas kepala mahkota emas, mahkota saya besar. Haleluya. Bapak Ibu semua di sini juga mahkotanya besar. Amin. Mari yang bapak-bapak, yang lansia-lansia, ibu-ibu, engkau harus punya firman Tuhan yang sungguh-sungguh memotivasi kita agar tetap setia di dalam mengiringkan Tuhan. Saya tutup dengan firman Tuhan di dalam Yesaya. Saudara perhatikan firman Tuhan ini, Yesaya 55 ayat 11. Makanya saya sampaikan, Ayub proses yang dialami gak gampang, tapi saat dia sadar bahwa firman Tuhan dalam hidupnya, dia takut Tuhan, tidak akan pernah gagal, pasti digenapi, pasti sesuatu yang baik terjadi. Dan Ayub mendapatkan semua itu, pemulihan terjadi. Yesaya 55 ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saudara perhatikan baik-baik, tua muda, anak-anak, semuanya berlaku untuk kita semua. Mari Bu Gembala bacakan. Demikianlah firman Tuhan Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Perhatikan baik-baik. Tetapi ia akan apa saudara? Melaksanakan apa yang kukehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara tahu, firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gugur. Jadi saudara mulai sore hari ini, di masa-masa yang tidak menentu, yang kacau balau ini, saudara minimal punya satu pegangan, yang firman itu tidak lekang oleh waktu. Firman yang saya pegang itu saudara, itu berlaku selama-lamanya, menjadi teman di dalam mengiring saya untuk kepada Tuhan. Karena saya tahu firman itu tetap ya dan amin. Ya, mau di pelayanan, mau di pekerjaan, mau di setelah saya nanti kembali kepada Tuhan, saya tetap percayakan firman-Nya. Walaupun semua firman Tuhan benar, semuanya di sini adalah firman Tuhan yang berkuasa. Tapi kita harus punya satu yang memotivasi kita dalam pengiringan akan Tuhan. Saudara, saya kasih tahu saudara, kalau saudara nggak punya firman Tuhan yang memotivasi hidup saudara, seperti kapal tadi, tidak ada nahkoda. Nah, saya akhiri saudara ya. Saudara tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia dicambuk, jubahnya dibagi-bagi. Itu sudah dinubuatkan belum? Sudah. Di Yesaya ada, di Mazmur ada. Semua yang terjadi pada Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib, semua firman Tuhan sudah disampaikan di perjanjian lama. Saya mau buka tapi nanti waktunya panjang. Semuanya sudah dinubuatkan sama Tuhan, semuanya sudah diperkatakan, dan itu terjadi. Saudara, dan firman Tuhan katakan di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih. Amin saudara. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara merasa seperti itu? Oh, saya merasa. Saya sangat merasa. Saya ini termasuk orang yang beruntung, seberuntung-untungnya. Saya nggak bisa ngomong lagi. Karena saya dari sekian miliar manusia di muka bumi, saya dipilih menjadi anak Allah. Haleluya. Menjadi anak raja di atas segala raja. Saya tidak cukup hanya dipilih sama Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Setelah saya dipilih sama Tuhan, Tuhan persiapkan saya menjadi imamat yang rajani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, imamat itu adalah imam-imam dalam pekerjaan Tuhan, pemimpin-pemimpin. Memang Tuhan sebenarnya panggil setiap kita itu tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi dijadikan pemimpin-pemimpin untuk memuliakan nama Tuhan. Oh, nggak percaya? Nanti baca di rumah 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saudara itu tidak cukup hanya dipilih Tuhan, tetapi Tuhan persiapkan saudara jadi pemimpin. Bapak-bapak, mungkin kau belum mengerti destinimu, tapi Tuhan ternyata memiliki rencana yang besar dalam hidupmu. Dimulai dari keluarga, menjadi pemimpin atas istri dan anak-anakmu. Jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan. Bawa istri dan anakmu untuk takut akan Tuhan. Maka firman yang tadi kita baca, baik untuk yang lansia, baik untuk semua kalangan, maka akan digenapi. Firman-Nya tidak pernah batal. Setelah saya diangkat menjadi pemimpin oleh Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Dikuduskan. Hari demi hari saya dikuduskan oleh Tuhan. Hidup saya, perkataan saya, hati saya, pikiran saya, pelan tapi pasti Tuhan semakin bikin serupa. Yesus semakin besar, saya semakin kecil, serupa dengan Kristus. Dan yang paling keren, firman Tuhan katakan apa? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang dikuduskan. Terus apa saudara? Umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. Saudara bangga nggak jadi anak Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita milik Allah. Kalau kita anaknya presiden, nggak usah kita tanya presiden. Presiden ngomong begini, Jokowi, weh itu tolong ya diprioritaskan. Itu anak kesayanganku, walaupun bukan secara daging. Orang ketemu kita semua akan hormat.
akan memberikan banyak job, memberikan jalan yang gampang. Apalagi kita anak raja di atas segala raja, umat kepunyaan Allah sendiri. Makanya kemarin saya kesaksian ngomong, saya ingat, karena ingatan saya itu kadang nongol, kadang enggak, itu tergantung Tuhan. Karena memang ya beginilah saya, saudara. Makanya saya bersyukur hari ini firman Tuhannya nggak serem-serem. Sebenarnya tadinya mau sampaikan tentang akhir zaman, tak teruskan. Tapi saya nggak tahu kenapa ingin sampaikan kepada saudara. Sore malam hari ini saudara harus memiliki firman yang hidup, yang menemani saudara dalam perjalanan mengiring Tuhan. Cari ayatnya di mana? Bagaimana caranya? Ya baca firman setiap hari. Sampai ada satu ayat yang membuat saudara iki paske, aku percaya ini akan digenapi, firman ini nggak akan batal, pasti terjadi dalam kehidupan saya. Saudara harus mulai rajin baca. Saudara tanya, opo ayat peganganmu? Apa ayat andalanmu? Lah kurang ngerti. Ayatnya opo sih, ayatnya opo? Lah ngisi di sini. Saudara, kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan patokan pedomannya firman Tuhan. Pedomannya apa? Wahai channelnya SCTV film minggu iki. Wah, saya dari bertobat sampai sekarang berapa puluh tahun nggak pernah nonton TV saya. Karena saya komitmen pada diri saya sendiri. Kalau saya nonton TV, saudara, saya pernah sampaikan bahwa berita yang disampaikan itu dibesar-besarkan. Saya ngurang medeni dibikin medeni. Hati saya nggak mau pengiringan seakan Tuhan itu tergoncang. Saya nggak pernah nonton TV berapa puluh tahun saya. Saya memang berkomitmen nggak akan nonton TV sampai di sini. Makanya di pastori kasihan tuh Om Filipus yang gigit jari. Biasanya dia kalau pagi udah bikin kopi, kakinya diangkat, ya. Saya kan pertama kesini ya Om Filipus ya. Nggak apa-apa, ini kan guyon ya Om Filipus ya. Angkat, langsung nonton TV, nonton berita. Wah, beritanya keren. Sekarang nggak pernah TV-nya menyala karena saya nggak pernah nonton. Padahal saya nggak pernah larang loh saudara. Mau nonton nonton aja. Emang hak saya apa? Cuma mungkin karena saya nggak nonton, impartasi yang baik. Sekarang Om Filipus rajin baca Alkitab, Kak rajin baca Alkitab, Anjar aja sekarang bikin statusnya Alkitab. Terakhir 1 Petrus pasal 29 katakan apa? Yang membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saudara itu termasuk orang yang beruntung. Bapak Ibu, Bowo, anak muda, Sandi, semua keluarga muda, Vivin, Mas Hendrik, semuanya, engkau orang yang beruntung dipilih Tuhan. Kita semua beruntung, jangan kalah seperti saya. Makanya firman Tuhan katakan seperti ini, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, tetapi yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Saya termasuk beruntung. Pak Timotius sama saya Kristennya, wong saya belum lahir Pak Timotius sudah Kristen. Tapi Tuhan izinkan saya menjadi pemimpinnya Bapak. Loh, bukan saya sombong, tapi itulah Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka firman-Nya tidak pernah gagal. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Karena itu firman Tuhan andalan saya. Malam hari ini saya ajak saudara, sungguh-sungguh baca firman, cari Tuhan, dan apa Tuhan berbicara dalam hidupmu. Punya satulah minimal lah ayat firman Tuhan yang memotivasi saudara untuk on fire di dalam mengiring Tuhan. Jangan kalau ditanya membeli, nggak ngerti, tahu nggak? Buka di dalam Matius pasal berapa? 30 dicari. Coba kita buka Matius pasal 30. Oh haleluya, pinter semua jemaat di sini ya. Haleluya, dahsyat. Kita buka. Bisa tutup saudara ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-54. Berarti gak ngerti kan saudara kan? Gak ada Yohanes pasal 54, ngawur. Kalau ada saya sesat namanya. Kembali kepada firman Tuhan tadi, Yesus pun sudah digenapi melalui nubuatan-nubuatan, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Jangan pernah sia-siakan pengorbanannya di kayu salib. Berapa ribu tahun yang lalu sudah Tuhan sampaikan, dan itu digenapi. 2000 tahun yang lalu dia mati buat saudara dan saya. Dan kalau Tuhan pun memberikan satu teladan bahwa firman-Nya tidak pernah gagal, maka kita pun harus ikuti teladan Tuhan. Maka hidup kita akan selalu dalam perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.